Halo semua, selamat datang di vlog gue kali ini. Dan hari ini gue akan ngebahas salah satu negara lagi guys. Jadi sebelumnya kita udah ngebahas beberapa negara ya guys ya, 5 negara dari setiap 5 benua. Nah, sekarang gue mau ngebahas satu negara terakhir yang letaknya ada di negara Oceania guys. Negara apa sih? Yang kita bahas hari ini adalah negara Tuvalu guys. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu di mana sih atau apa sih sebenarnya negara Tuvalu itu. Well, hari ini gue akan ngejelasin ke kalian negara Tuvalu itu apa, di mana, dan gimana sejarahnya. Oke, langsung aja. Let's go. Oke guys, gue akan mulai sekarang. Jadi Tuvalu itu adalah salah satu negara yang terletak di Samudra Pasifik guys. Jadi negara ini dihuni sama masyarakat Polinesia dengan laut sebagai sumber daya alam di sekitarnya guys. Jadi pada sekitar tahun 1568, penjelajah Spanyol namanya itu Alvaro de Mendaña, dia itu menjadi orang Eropa pertama yang melihat kepulauan Tuvalu ini guys. Namun akhirnya hingga akhir abad ke-19, Tuvalu ini tetap terisolasi guys, karena mungkin letaknya juga jauh ya. Jadi kehidupan masyarakat ini tradisional guys, dan tetap berlanjut tanpa perubahan dari pengaruh-pengaruh dari dunia luar. Jadi kayak kefokus ke terisolasi sendiri gitulah ibaratnya. Mau makan mereka mata pencarian yang jadi nelayan, dan sedikit banget interaksi sama dunia luar. Oke, gue akan lanjut. Jadi sekitar tahun 1892, Inggris itu datang dan netapin protektorat buat Pulau Gilbert sama Pulau Ellice. Nah, Pulau Gilbert sama Ellice ini sampai mencakup ke wilayah Tuvalu guys. Nah, kolonialisme ini yang dibawa Inggris ngebawa perubahan bagi rakyat Tuvalu. Perubahannya apa aja? Ya, contohnya ya, pengaruhnya itu termasuk pengaruh misionaris dan perdagangan dengan pihak asing. Tadi kan gue udah bahas sebelumnya, Tuvalu ini agak terisolasi kan. Nah, di sini Tuvalu tuh mulai ngebuka guys. Dia mulai ngelakuin perdagangan dengan dunia luar. Sampai akhirnya dalam Perang Dunia II, Tuvalu ini dijadiin pangkalan militer sama sekutu guys. Ya, akhirnya berdampak terus nih terhadap perkembangan infrastruktur sama pola pikirnya masyarakat Tuvalu sendiri. Meskipun dia ada di bawah kekuasaan Inggris, tapi masyarakat Tuvalu ini tetap mempertahankan identitas tradisional dan budayanya mereka guys. Nah lanjut, sekitaran tahun 1970-an, Tuvalu ini mulai nunjukin keinginannya nih buat misahin diri dari Pulau Gilbert, karena makin lama mulai kelihatan perbedaan budaya sama etnisnya. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1975, Tuvalu ini berhasil mendirikan pemerintahan sendiri guys. Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1978, Tuvalu ini memperoleh kemerdekaan secara penuh. Meskipun merdeka, Tuvalu ini tetap jadi bagian persemakmuran Inggris, di bawahnya monarki konstitusional. Nah, mulai masuk ke era 1980-an, Tuvalu ini menghadapi ancaman besar dari perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang mengancam daratan mereka nih. Jadi negara ini nih mulai akhirnya berpartisipasi dalam forum-forum global ya guys ya. Akhirnya Tuvalu ini menyerukan perhatian dunia terhadap nasib-nasib negara-negara yang mirip-mirip sama Tuvalu, yaitu kepulauan-kepulauan kecil yang rentan banget sama risiko-risiko ini. Di sisi ekonomi, Tuvalu ini ngecari cara untuk bertahan guys. Karena kan gak mungkin ya selamanya mereka bertahan cuma jadi nelayan atau nyari ikan di pinggir-pinggiran pulau. Akhirnya mereka ini mulai nih ngejualin domain internet nasionalnya mereka. Jadi mulai berkembangnya teknologi, akhirnya mereka ngejual domain internet. Nah akhirnya pada tahun 2000 Tuvalu ini gabung sama PBB untuk memperkuat diplomasi internasionalnya. Jadi mulai terbuka nih Tuvalu nih sekitaran tahun-tahun segini ya guys ya. Oke, singkat cerita, Tuvalu ini akhirnya hari ini nih termasuk salah satu negara-negara dengan suara utama yang paling gencar ya guys, yang paling gencar dalam menyerukan isu perubahan iklim. Karena kan juga negaranya kan negara kepulauan ya. Jadi kalau misalnya perubahan iklim itu bener-bener berasa banget di negara ini guys. Akhirnya Tuvalu ini dengan tadi statusnya udah gabung sama PBB ya guys ya, dia ini mulai ngenyuarain nih
mulai ngenyuarain, termasuk dia ikut konferensi perubahan iklim PBB. Dengan tadi kan gue udah bilang ya, Tuvalu ini kan deket banget sama namanya laut ya, negara kepulauan. Nah, Tuvalu ini ngomong guys, gencar, kalau kondisi daratan ini semakin beresiko karena kenaikan air laut, karena perubahan iklim ya guys ya. Es dunia itu mulai mencair, akhirnya tuh air makin naik. Nah, negara-negara kepulauan seperti Tuvalu ini nih yang akhirnya mulai tenggelam guys. Nah, ini yang dicoba disuarain sama Tuvalu. Kayak, bro, ini negara gue mau tenggelam bro, masa kita mau gini-gini terus aja? Entah hilang dong semua rakyat gue. Nah, akhirnya Tuvalu ini terus meskipun negara kecil tapi suaranya gede guys. Dia terus menyuarakan bahwa perubahan iklim ini makin terasa. Nah, kita harus gimana caranya biar nggak terjadi semakin parah guys. Nah, gitu dia guys. So, itu aja guys. Jadi singkat cerita, negara Tuvalu yang tadinya negara kecil terisolasi dan gak mau tahu dunia luar, sampai akhirnya sekarang Tuvalu ini jadi salah satu negara kecil tapi dengan suara yang sangat besar menyerukan perubahan iklim di dunia guys. Ya bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit lah ya Tuvalu ini. Nah, gimana sekarang? Kalian mulai tahu kan gimana sih negara Tuvalu itu dan pengaruhnya apa sih buat dunia? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dan ya, ini mungkin edisi terakhir History of ya guys ya. Mungkin selanjutnya gue akan ngevlog lagi tentang negara-negara lagi ya guys ya. Oke, see you aja, sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.